Ya, karena saya ngajar di teknik kelautan, ya, jadi bagian dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, ya, bidang yang saya pelajari tentu secara umumnya adalah tentang teknik kelautan. Nah, tetapi di teknik kelautan sendiri itu ada 3 keutamaan yang bisa dikembangkan. Ya. Jadi yang pertama adalah teknik pantai, yaitu coastal engineering, kemudian teknik lepas pantai atau biasa disebut offshore engineering, dan juga teknik perkapalan atau naval architecture. Nah, bidang yang saya dalami termasuk ke dalam teknik lepas pantai, karena yang saya kerjakan lebih banyak berhubungan dengan struktur atau anjungan lepas pantai yang saat ini banyak digunakan untuk eksploitasi minyak dan gas bumi di lepas pantai. Jadi yang saya kerjakan ini banyak, mungkin bisa dikatakan bahwa kepakaran saya dalam bidang struktur lepas pantai, ya, untuk fasilitas produksi minyak dan gas bumi. Ya, selama ini yang saya kerjakan sebetulnya kalau penelitian atau mungkin paper yang saya terbitkan itu lebih banyak menjawab kebutuhan industri minyak dan gas bumi, ya, yang terutama yang di Indonesia. Jadi yang saya kerjakan misalnya tentang penelitian tentang kehandalan struktur lepas pantai dan juga termasuk pipa bawah laut atau pipeline, subsea pipeline. Ya, yang saya kerjakan misalnya pertama adalah tentang penggunaan struktur-struktur anjungan yang sudah lama, yaitu dibangun tahun 70 atau 80-an. Ya, jadi waktu itu struktur tersebut didesain hanya untuk 10 tahun. Tapi karena kebutuhan ekonomi dan ternyata reservoir dari atau ladang dari minyak dan gas buminya itu masih tersedia walaupun sedikit, maka struktur tersebut masih bisa dipakai. Nah, sehingga yang saya kerjakan adalah penelitian tentang pengkajian atau assessment, ya, dari struktur-struktur yang lama tersebut, apakah masih bisa atau masih layak digunakan sampai sekarang atau belum. Di situ. Ya, intinya sih itu, ya, karena yang dibutuhkan di Indonesia saat ini banyak seperti itu. Jadi di Indonesia sendiri kan banyak, sudah ratusan platform, ya, yang dibangun sejak tahun 70 dan 80-an. Ya. Tapi ternyata kan masih bisa digunakan. Jadi ya spesifik adalah tentang pengkajian platform-platform yang sudah dibangun tersebut. Nah, kalau untuk platform-platform yang baru, tantangan kita kan sudah jauh. Kalau tahun 70-80 masih di laut dengan perairan yang relatif dangkal, misalnya 40-60 meter. Nah, tapi sekarang kan pencarian dari ladang minyak itu sudah ke laut dalam atau deep water, ya. Sehingga jenis-jenis strukturnya pun sudah lebih advance dari tahun yang lalu, tahun sebelumnya. Jadi yang sekarang itu banyak digunakan adalah struktur yang terapung, ya. Kalau dulu tuh saya sebut sebagai sistem atau struktur yang terpancang atau fixed structure. Nah, kalau sekarang yang banyak digunakan atau ke masa depan itu adalah struktur yang terapung, karena memang lapangan minyaknya yang akan dieksploitasi lebih banyak ke laut dalam arahnya, situ. Nah, penelitian saya mungkin kalau untuk yang floating sampai saat ini memang belum banyak, tapi memang akan mengarahkan ke sana, gitu, ke depannya. Ya, seperti yang saya sampaikan, ya. Jadi penelitian sebelumnya sebetulnya menjawab kebutuhan industri. Jadi dari operator-operator minyak ini dan juga mungkin dari Direktorat Jenderal Migas itu memperhatikan bahwa ini banyak platform yang sudah lama, tapi karena reservoirnya yang tinggal sedikit, satu-satunya cara untuk mengeksploitasi adalah menggunakan platform yang sudah ada tersebut. Nah, dengan metode yang saya kembangkan ini, ya sebetulnya juga dikembangkan juga untuk di luar negeri, yang terutama di Amerika, ya. Itu adalah untuk assessment of existing platform sebetulnya. Nah, ini sehingga kita bisa memberikan justifikasi kepada baik perusahaan minyak ataupun kepada pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, bahwa struktur-struktur tersebut memang secara engineering masih layak atau masih bisa dipakai. Itu yang mungkin yang bisa dikatakan mungkin yang sumbangan dari penelitian yang saya lakukan. Ya, sebetulnya kalau dengan pemerintah, dalam hal ini saya banyak bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, ya.
Mungkin yang pernah saya lakukan adalah saya sudah beberapa tahun ke belakang itu sebagai ketua subpanitia teknis untuk penyusunan standar nasional Indonesia untuk desain struktur lepas pantai. Jadi di dalam panitia itu kita menghasilkan beberapa standar ya, yang dimasukkan sebagai SNI. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, mungkin saat ini saya diminta juga sebagai anggota dari tim independen pengendalian keselamatan migas. Itu di bawah Dirjen Migas. Jadi tugas dari TIPKM ini adalah sebetulnya mengevaluasi ya, kalau ada kecelakaan yang terjadi dan juga mungkin memberikan input kepada Dirjen Migas itu secara umum tentang prosedur-prosedur keselamatan yang ada di operator-operator minyak yang ada di Indonesia. Mungkin itu. Terutama kalau untuk Indonesia ya, tentunya kita tahu bahwa Indonesia itu negara kepulauan dengan laut yang sangat luas. Tentunya kita harus bisa memanfaatkan seoptimum mungkin ya, ke potensi di kelautan. Sebetulnya ada beberapa yang potensi kelautan yang sangat jelas. Yang pertama memang sebagai sarana transportasi ya. Itu juga sejalan dengan program pemerintah yang sekarang ya, sebagai poros maritim misalnya. Nah di situ mungkin dari lulusan yang akan kita hasilkan di ITB gitu ya, ada beberapa yang memang mengambil tugas akhir misalnya tentang kapal laut dan sebagainya. Nah mungkin proyeknya mungkin masih sederhana ya, tetapi dari lulusan tersebut diharapkan mendorong ya, pertumbuhan dari industri dari perkapalan dan sebagainya yang bisa mendongkrak perekonomian Indonesia. Dan potensi kelautan yang lainnya tentunya pemanfaatan sumber daya alamnya. Memang ada yang banyak sekarang ini yang terlihat adalah perikanan. Mungkin kalau kita tidak terlalu banyak berhubungan dengan perikanan ya, tapi mungkin alat tangkapnya dan sebagainya. Dan yang kedua adalah sumber daya alam yang berupa minyak, dan mungkin saja kita tidak tahu bahwa di laut itu sebetulnya banyak juga pertambangan yang bisa dihasilkan, tapi karena saat ini masih banyak didapat di darat sehingga biaya produksinya juga masih rendah, yang dieksploitasi itu banyaknya di darat. Tapi seperti halnya dengan minyak dan gas ya, dulu pun banyaknya di darat, tapi sekarang di darat sudah mulai habis sehingga mulai bergerak ke arah laut. Nah saya pikir juga pertambangan akan seperti itu. Nah dari teknik kelautan sendiri sebetulnya bisa memberikan bekal untuk pengembangan struktur-struktur yang bisa digunakan di laut tersebut untuk kebutuhan tersebut.